Pada video ini, usia cabai sudah 51 hari setelah tanam, dan beginilah perkembangannya. Saya menanam cabai 1 hektar, hanya menggunakan pupuk kandang saja tanpa menggunakan pupuk lainnya. Saya juga tidak melakukan pengocoran, tidak juga melakukan penyemprotan pupuk daun, tidak juga melakukan penyemprotan CPT. Dan modal yang sudah saya keluarkan adalah seperti ini. Totalnya, di usia cabai 51 hari setelah tanam ini, sudah menghabiskan uang sebanyak Rp16.435.000. Kalau dilihat, buah cabai sudah mulai mengisi. Di video ini akan berfokus pada cara saya melakukan penyemprotan menggunakan mesin steam untuk mengatasi serangan ulat buah cabai yang sudah kebal atau resisten. Tetapi sebelum itu, saya akan membagikan rahasia saya bebas gulma dengan lahan seluas ini, ditambah tanpa mulsa, dan tanpa mempekerjakan satu orang pun dalam hal membersihkan rumput. Jadi, dalam pengendalian rumput ini, murni semuanya dikerjakan oleh saya sendiri dan istri. Jadi, caranya adalah dengan cara disemprot seperti ini. Menggunakan herbisida bahan aktif paraquat dan glufosinat dengan dosis masing-masing 100 ml per tangki 15 liter. Cara nyemprotnya dari samping seperti ini. Lalu, setelah bagian bawah disemprot, lanjut bagian atas bedengan yang disemprot dengan cara seperti ini. Untuk bagian atas, dosisnya dikurangi masing-masing menjadi 75 ml per tangki 15 liter agar lebih aman. Dan beginilah hasilnya. Dan ini yang bagian atas bedengan. Rumputnya mati semua, dan cabenya pun aman. Yang selanjutnya, di tempat saya ini, hama utama yang menjadi momok setiap tahunnya itu adalah ulat buah cabai yang sudah resisten atau kebal banyak insektisida, atau disebut juga ulat bor. Bahasa latinnya Helicoverpa armigra. Dan untuk mengatasi hama ini dengan kondisi tanaman yang sudah besar dan rapat, maka saya menggunakan mesin steam atau mesin cuci motor. Karena jika menggunakan tangki sprayer dengan lahan seluas 1 hektar ini akan menyita waktu dan tenaga kita. Jadi begini proses penyemprotannya. Sebelum itu, mari kita lihat bagian-bagian dari alat semprot ini. Semuanya bisa dibeli di toko oren. Ini adalah stick tangki TU50 drat 14 mm.
Ini adalah kran 14 mm. Spuyernya ini spuyer tangki biasa lubang 4. Ini adalah nepel putar 360 derajat 14 mm. Dia bisa berputar agar selang tidak berbelit. Lalu ada juga tali rapia beserta potongan selang untuk mengikat di pinggang kita agar narik selangnya nggak capek atau ringan. Lalu ini ada roda yang bisa berputar untuk memudahkan menarik selang. Ini saya nempas sendiri ke tukang las. Ini malah agak seret ya. Jumlahnya harus 2 ya. Lalu ini ada sambungan selang dari selang 100 meter yang warna kuning ke selang 50 meter yang warna biru. Ini namanya sama, nepel putar 360 derajat 14 mm. Fungsinya untuk agar selang tidak berbelit. Jika bedengan Bapak Ibu panjangnya seperti bedengan saya ini, yaitu 50 meter, maka wajib pakai roda ini. Karena berat tarikannya kalau nggak pakai ini. Tetapi kalau panjang bedengannya cuma 25 meter, itu masih bisa pakai bambu ditancepin di ujung-ujung bedengan. Dan inilah mesinnya. Mesin merah untuk nyemprot, mesin hijau untuk ngisi air dari sumur bor ke drum 200 liter. Kita isi dulu airnya ke drum. Lalu untuk insektisidanya, saya menggunakan bahan aktif Indosakar dengan merek dagang Amate dengan dosis 0,5 ml per liter atau 1 botol 100 ml untuk 1 drum 200 liter ini. Di tempat saya hanya insektisida ini yang ampuh. Saya sudah mencoba banyak bahan aktif seperti spinetoram, chlorantraniliprol, emamectin benzoat, brovanilida, dan lain-lain, sudah nggak mempan. Beberapa tahun yang lalu, insektisida yang saya sebutkan tadi ini masih ampuh, tetapi sekarang sudah nggak mempan lagi. Oke, saatnya nyemprot.
Jadi untuk lahan 1 hektar ini saya biasanya habis 1 drum dan saya hanya perlu waktu 2 jam saja untuk menyemprot lahan seluas ini. Sangat efisien ya. Sangat memudahkan kita dibandingkan kalau kita pakai tangki. Dan bagaimana hasil semprotannya? Jadi di hari berikutnya saya mengecek dan mencari ulat yang mati. Saya menemukan beberapa ulat yang sudah jatuh ke tanah. Saya juga menemukan kupu-kupu ulat yang sudah terkapar. Jadi, saya pikir penyemprotannya sukses. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.